Ya, Naila, kita tadi melihat ya itu betapa derasnya arus banjir dan memang ini sangat memprihatinkan ya kondisinya. Betul. Iya, karena hujan yang terus-terusan ini juga mengguyur wilayah Sukabumi. Pemirsa, selama hampir 24 jam ternyata dimulai dari Selasa dan juga Rabu siang bahkan sampai hari ini mengakibatkan sejumlah kecamatan dilanda bencana banjir bandang, longsor dan juga pergerakan tanah. Pihak kepolisian bersama warga dan BPBD mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Di mana hujan yang mengguyur selama hampir 24 jam ini salah satunya membuat aliran sungai meluap ke pemukiman warga di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ketinggian air yang mencapai 80 cm lebih ini membuat warga terjebak banjir. Curah hujan tinggi di Sukabumi, Jawa Barat juga mengakibatkan longsor menimbun satu rumah di Kecamatan Geger Bitung, Sukabumi, dan satu orang penghuni rumah hingga saat ini masih belum ditemukan dan pencarian terus masih dilakukan. Bahkan sementara pencarian dihentikan mengingat hujan yang masih mengguyur wilayah tersebut berpotensi longsor susulan. Ya, dan saat ini BPBD bersama dengan petugas lainnya menghimbau warga yang berada di wilayah perbukitan untuk waspada karena cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga akhir bulan ini atau hingga akhir Desember ya pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Bandung menyebutkan bahwa banjir bandang yang terjadi di Sukabumi dan Cianjur ini akibat cuaca ekstrim dan juga curah hujan yang cukup tinggi yang mulai terjadi di beberapa wilayah khususnya di Jawa Barat. BMKG Bandung menyebut kondisi cuaca ekstrim ini disebabkan oleh gangguan atmosfer global seperti anomali suhu muka laut yang masih hangat hingga labilitas atmosfer dalam kategori sedang hingga kuat. Kondisi cuaca di Jawa Barat saat ini juga sudah memasuki musim hujan yang akan terjadi hingga Maret 2025. Hal ini disebabkan oleh berubahnya arah angin dari timur menjadi ke barat. Hujan dengan durasi cukup lama dengan intensitas yang ringan hingga sedang masih akan terjadi hingga sepekan mendatang. Ya, curah hujan di sebagian besar wilayah di Jawa Barat ini meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar dan juga Pangandaran. Masuk dalam kategori curah hujan yang tinggi hingga sangat tinggi atau lebih dari 500 mm per bulan. Sementara itu pemirsa, belasan kecamatan di wilayah Cianjur Selatan dilanda bencana alam mulai dari jalan amblas, kemudian pergerakan tanah, banjir hingga longsor. Nah, di Cianjur bagian selatan, bencana tersebut disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa dini hari hingga Rabu siang. Dalam video amatir terlihat ada beberapa mobil yang terperosok akibat jalan amblas. Dan menurut Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, bencana di wilayah Cianjur bagian selatan, data yang masuk ke pihak BPBD ada sekitar 11 kecamatan yang dilanda bencana dan kemungkinan bisa lebih. Namun pihak BPBD belum bisa membeberkan keterangan lebih lanjut terkait dengan jumlah kerusakan dan korban akibat bencana ini. Mengingat pihak BPBD juga sampai saat ini pemirsa masih melakukan asesmen ke lokasi-lokasi bencana alam, masih terus melakukan evakuasi dan juga pembersihan dari material longsor. Oke, dan saat ini ada sejumlah warga yang sudah mulai mengungsi pemirsa ke tempat-tempat yang lebih aman, mengingat di Kecamatan Tageng selain jalan amblas, ini juga ada pergerakan tanah hingga mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Ya, kita akan lihat sebetulnya berkaitan dengan curah hujan tinggi ini juga disebabkan oleh fenomena apa sih ya? Fenomena cuaca yang mengakibatkan hujan terjadi terus-menerus pada tanggal 3 hingga 9 Desember 2024. Ini disampaikan oleh pihak BMKG. Kita akan lihat dalam infografis berikut ini ternyata ini merupakan kombinasi fenomena cuaca dan diantaranya adalah, ini yang pertama apa nih Gori? Yang pertama adalah dipol mode negatif. Ini berlangsung konsisten di mana meningkatkan pasokan uap air yang memperkuat curah hujan di wilayah barat Indonesia. Jadi memang kebanyakan yang curah hujan tinggi ini di wilayah barat ya Naila. Di wilayah barat, betul, kita akan lihat lagi fenomena lainnya. Selain dipol mode negatif, kita lihat lagi ini sepertinya ada MGO. Nah ini juga, nah ini dia ya, Madden-Julian Oscillation. Ini sering terjadi saat juga pergantian musim begitu ya, peralihan cuaca sampai dengan musim hujan. Ini merupakan fenomena yang mendukung pembentukan awan hujan secara spasial terpantau aktif di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulbar, Sulteng, Gorontalo, Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara.
Jadi ada beberapa daerah-daerah yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat. Selain itu juga MJO tadi menyebabkan gelombang Rossby, kemudian Kelvin dan juga low frequency yang mana meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan di wilayah barat dan timur Indonesia seperti misalnya di Sumatera, kemudian bagian tengah hingga selatan seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku dan Pulau Papua. Jadi kalau kita melihat cuaca ekstrim sekarang ini berarti berhati-hati ya untuk masyarakat yang ingin berlibur mungkin ya. Iya, karena dilemanya sekarang sudah musim liburan, tetapi cuaca sedang ekstrim seperti saat ini boleh tetap wisata, tetapi lagi-lagi harus waspada. Mengingat fenomena tadi juga sudah dijelaskan secara ilmiah, dan kita akan mengajak pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari salah satu warga nih ya, Glory, yang akan bercerita mengenai informasi banjir yang berada di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Ada Sadat, kita langsung sapa ya. Selamat sore, selamat siang Kang Sadat. Siang, Mbak. Ya, Kang Sadat ini dengan Naila dan Glory di studio. Kang Sadat, bagaimana sebenarnya kondisi warga di sana dan juga bagaimana kondisi banjir di Cianjur saat ini? Untuk saat ini, alhamdulillah, sejak malam kemarin, malam tadi sekitar jam 8 malam, air sudah mulai surut dan juga warga sudah mulai pulang dari tempat pengungsiannya. Sementara kan kemarin pas lagi banjir, mereka pada warga masyarakat khususnya yang ada di kampung-kampung atau yang ada di rumah-rumah, mereka dievakuasi. Kalau di desa saya sendiri, di Desa Mekarsari, ada 2 titik pengevakuasi masyarakat, tempat di mana mereka tinggal, dan itu dievakuasi ke yang pertama ke Aula Desa Mekarsari, dan juga yang satunya lagi di titik dekat pusat pemerintahan Kecamatan Agrabinta, yaitu di kantor GOR Kecamatan Agrabinta, GOR PGRI Kecamatan Agrabinta. Itu, Bu. Jadi banyak warga yang mengungsi ya, Kang Sadat. Nah, Kang Sadat bisa bercerita waktu itu ketika banjir datang melanda desa sehingga juga merendam permukiman warga. Seperti apa warga di sana berjibaku dalam bencana banjir yang terjadi dan bagaimana dengan arusnya? Bisa Anda ceritakan, Kang Sadat? Kalau masalah awal-awal kan itu sudah ada tanda-tanda hujan deras sejak Senin malam. Sejak Senin malam hujan sudah turun, dan juga pas hari Selasanya langsung hujan itu seharian itu tidak berhenti-hentinya. Dan sebenarnya karena warga masyarakat sudah ada himbauan dari pemerintah desa khususnya dan juga dari pemerintah kecamatan agar masyarakat itu waspada gitu. Sehingga warga masyarakat ini barang-barang yang dibutuhkan sudah mereka siapkan, sudah mereka kemas. Kalau misalkan akan terjadi banjir, itu bisa dibawa untuk mereka salin gitu di tempat-tempat pengungsian seperti itu. Dan juga dari awal pemerintah desa khususnya sudah memberikan arahan kepada warga masyarakat, kalau misalkan terjadi banjir, maka itu sudah ada titik-titik evakuasi karena melihat kondisi yang ekstrim, hujan terus-terusan. Karena kalau khususnya di Kampung Kertamukti atau di Desa Mekarsari ini, itu jadi jadi target tahunan untuk banjir itu di Kampung Kertamukti, Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, seperti itu. Oke, baik Kang Sadat, kami turut prihatin dengan kondisi warga di Cianjur saat ini dan semoga bala bantuan ini segera datang ya Kang Sadat. Terima kasih Kang Sadat sudah bergabung bersama kami di Newsline. Sehat-sehat Kang Sadat juga dengan keluarga. Nah pemirsa, kita juga akan berbincang bersama dengan Ida Pramuwardani, Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, berkaitan sebetulnya dengan fenomena apa yang saat ini terjadi dan bagaimana juga masyarakat harus bisa menangani cuaca ekstrim saat ini. Kita tersambung dengan Ibu Ida. Selamat siang Bu Ida.
Selamat siang Mbak Naila dan Mbak Gloria. Iya, Bu Ida, BMKG kan telah menyampaikan rilis bahwa tanggal 3 sampai 9 Desember masyarakat diimbau untuk waspada. Tadi juga sedikit kita jelaskan beberapa fenomena cuaca yang terjadi, yang muncul saat ini. Nah, Anda bisa jelaskan lagi, Bu Ida, dari pihak BMKG. Ya baik Mbak Gloria dan Mbak Naila. Saya coba jelaskan mengenai faktor apa saja yang mendukung terjadinya peningkatan intensitas curah hujan barangkali ini sampai dengan 1 minggu ke depan masih akan berlangsung. Yang pertama adalah kita tahu bersama bahwa saat ini kita ada dalam fase La Nina lemah, sehingga ini berkontribusi pada penambahan uap air yang menjadi energi dalam pembentukan awan-awan hujan. Kemudian yang kedua adalah monsun Asia yang juga sudah mulai aktif. Jadi dari perubahan angin tadi sudah dijelaskan juga bahwa perubahan angin baratan terutama di sebelah selatan Khatulistiwa Indonesia bagian selatan, sehingga juga menyebabkan peningkatan pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian Madden Julian Oscillation dan juga gelombang ekuator juga terpantau aktif di wilayah sebagian besar wilayah Indonesia, baik itu bagian barat, tengah, dan timur. Tentu saja ini meningkatkan potensi pembentukan awan konvektif. Selain itu juga kontribusi dari Samudra Hindia, tadi sudah dijelaskan juga ada IOD atau Indian Ocean Dipole, dan juga dari Pasifik, tadi ada La Nina lemah, sehingga kontribusi energi dari kedua samudra ini tentu saja akan dapat meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia. Kemudian BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di sebelah selatan, yaitu di sebelah selatan sebelah barat daya Lampung, kemudian juga sebelah selatan Nusa Tenggara, di mana sirkulasi siklonik ini menjadi menarik massa udara ke wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga beberapa wilayah di bagian selatan, terutama seperti Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, bahkan sampai dengan Kalimantan serta Sulawesi memiliki potensi hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, dan ini diprediksi akan berlangsung sampai paling tidak sepekan ke depan. Kemudian juga suhu muka laut yang masih hangat, terutama di perairan di sekitar wilayah Indonesia, ini juga berkontribusi pada peningkatan uap air di wilayah Indonesia. Jadi hal-hal tersebut tadi adalah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan hujan tersebut. Ya, Bu Ida, apakah benar ini BMKG juga akan memberikan peringatan begitu kepada masyarakat terjadinya bahaya banjir besar yang terjadi beberapa tahun lalu, seperti misalnya tahun 2020. Apakah banjir besar ini akan terjadi lagi di malam tahun baru 2024? Ya baik, berdasarkan perakiraan musim dari BMKG, di beberapa wilayah, terutama wilayah Jawa bagian barat, wilayah Banten, beberapa wilayah Banten, kemudian wilayah DKI Jakarta juga, Jawa bagian barat, Jawa Barat, kemudian beberapa wilayah di Jawa Timur dan wilayah-wilayah lainnya sebetulnya bisa dicek di website BMKG, mengalami prediksi sifat musim hujan di atas normal, terutama di wilayah DKI. Jadi memang perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan karena intensitas hujan yang diprediksi di atas normal pada musim hujan kali ini, terutama untuk wilayah-wilayah yang sudah memasuki puncak musim hujan pada akhir tahun. Selain itu juga tadi juga saya sebutkan bahwa BMKG juga sudah lama menginformasikan bahwa di akhir tahun ini merupakan terjadi fenomena El Nino dengan skala lemah, artinya peningkatan uap air terjadi sehingga penambahan energi untuk pembentukan awan itu masih menjadi kuat, terutama pada saat akhir tahunan. Gitu. Bu Ida, jadi potensinya besar ya untuk terjadi bencana banjir yang besar seperti tahun 2020 bahkan sampai Jakarta, benar demikian? Ya tentu saja, karena prediksi kami intensitas hujan juga akan meningkat terutama pada periode Nataru tahun ini, sehingga tentu saja dampaknya adalah pada potensi bencana hidrometeorologi, dan ini patut untuk diwaspadai terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Patutnya ini bisa menjadi kewaspadaan kita bersama ya, atas penjelasannya sudah disampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.